360 dibagi 9, 40. 2 dikalikan 40 hasilnya adalah 80 derajat. Ternyata poin keempat salah. Berarti jawabannya A. Hanya 1, 2, dan 3 saja. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika kelas 7 SMP tentang sudut. Silakan dibuka halaman 140. Kita akan membahas soal nomor 21 sampai 40. Nomor 21, berikut ini diberikan langkah-langkah melukis sudut ABC sebesar 37 derajat. Urutan langkah yang benar adalah, saya ilustrasikan ya. Yang pertama, kita harus membuat garis AB terlebih dahulu. Berarti di sini harus dimulai dengan langkah yang kedua ya. Berarti ini nomor 1. Kemudian selanjutnya menggunakan busur derajat kita akan membuat sudut 37 derajat. Kurang lebih di sini ya. Ini anggap saja titik C. Besarnya di sini nanti akan kita buat 37 derajat. Maka langkah selanjutnya adalah nomor 3. Nah, kita tulisi langkah yang kedua ya. Kemudian setelah itu kita akan membuat garis dari titik B ke titik C. Sehingga langkah terakhir adalah poin nomor 1 ya. Ini adalah langkah ketiga. Jadi urutannya adalah 2, 3, 1. Jawabannya C. Pernyataan di bawah ini yang tidak benar adalah berarti kita cari yang salah ya. Poin A, untuk melukis sudut cukup menggunakan penggaris saja. Poin A ini ternyata salah ya. Kenapa? Karena dengan menggunakan penggaris saja, kita tidak bisa melukis sudut dengan tepat. Paling tidak harus ada busur atau jangka. Sehingga pernyataan yang salah adalah poin A. Nomor 23, perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan cara melukis sudut yang besarnya. Nah, gambar ini kalau seandainya kita tarik garis ya, ini adalah sebuah sudut yang besarnya 60 derajat. Sehingga jawabannya adalah poin C. Nomor 24. Cara mudah untuk mendapatkan lukisan sudut 30 derajat dengan jangka adalah, jawaban yang tepat adalah poin D. Yaitu kita melukis sudut 60 derajat seperti gambar 23 berikut ini. Kemudian tinggal dibagi 2. Jadi jawabannya adalah poin D. Nomor 25 sampai 28 menggunakan ilustrasi gambar nomor 1 sampai 4 ya. Nomor 25, gambar yang menunjukkan cara membagi sebuah sudut adalah, nah ini kelihatan ya. Jadi membagi sebuah sudut itu terlihat jelas di sini sesuai dengan gambar poin 2. Jadi kalau kita tarik sebuah garis di sini akan membagi dua sudut yang sama ya di sini. Maka jawabannya adalah poin B. Nomor 26, gambar yang menunjukkan cara melukis sudut 90 derajat adalah, jawaban yang benar adalah poin 3. Karena di sini kalau kita tarik garis, sudut yang terbentuk adalah sudut siku-siku. Sehingga jawabannya C. Nomor 27, gambar yang menunjukkan cara memindahkan sudut adalah, jawaban yang tepat untuk memindahkan sudut itu adalah melalui cara gambar nomor 1. Sehingga jawabannya adalah poin A. Nomor 28, gambar yang menunjukkan cara membuat garis tengah adalah tidak ada yang lain ya, kecuali gambar keempat. Maka kita pilih poin D. Karena ini kalau seandainya kita tarik sebuah garis dari titik yang terbentuk di sini ke titik yang ada pada garis ini, maka akan menjadi sebuah garis. Nomor 29, perhatikan gambar berikut. Langkah-langkah memindahkan sudut ABC adalah, yang pertama, membuat garis ilustrasi BC dulu ya. Berarti langkah ketiga ini dimulai pertama kali. Jadi ini misalkan sebuah garis yang sama dengan BC ya. Kemudian selanjutnya menggunakan jangka membuat ilustrasi seperti poin 1 dan keempat ya. Berarti ini nomor 2, ini nomor 3. Kurang lebih di sini ya. Selanjutnya langkah terakhir adalah langkah kedua, yaitu apa? Membuat garis dari titik B ke titik A. Nah, ini kita tarik garis ya. Nah, kurang lebih prosesnya seperti ini untuk membuat sudut yang sama ya, atau memindahkan sudut. Jadi jawabannya adalah 3, 1, 4, 2. Jawabannya poin C. Nomor 30, perhatikan langkah-langkah berikut ini.
Yang pertama, buat ruas garis AB. Yang kedua, buat busur dari titik A melalui titik B. Kemudian yang ketiga, buat busur yang sama dari titik B hingga memotong busur A di titik C. Kemudian yang terakhir, hubungkan titik A dengan titik C. Jika saya ilustrasikan dengan sebuah gambar kurang lebih seperti ini ya, membuat ruas garis AB, ini juga sudah. Buat busur dari titik A melalui B, ini juga sudah. Buat busur yang sama dari titik B hingga memotong busur A di titik C, ini juga sudah. Yang terakhir, hubungkan titik A dengan titik C, ini juga sudah. Berarti sudut yang terbentuk di sini adalah 60 derajat. Kalau kita lihat dari gambar akhir, sudut yang terbentuk adalah sudut BAC sebesar 60 derajat. Maka jawaban yang benar adalah poin C. Nomor 31, banyak sudut siku-siku dalam satu putaran penuh adalah satu putaran penuh itu adalah 360 derajat. Sedangkan sudut siku-siku itu adalah 90 derajat. Tinggal kita bagi saja ya. 360 dibagi 90 ternyata ada 4 sudut siku-siku. Jawabannya C. Nomor 32, pernyataan di atas yang benar adalah, kita cek poin pertama. Besar 1/3 sudut putaran penuh adalah 120 derajat. Kita cek. 1/3 dari 360 derajat, apakah 120 derajat? 360 dibagi 3, ternyata hasilnya 120 derajat. Berarti pernyataan pertama benar. Pernyataan yang kedua, besar 2/5. 2/5 dari sudut putaran penuh, yaitu 360 derajat. 360 dibagi dengan 5, hasilnya adalah 72. 2 dikalikan 72 hasilnya 144 derajat. Ternyata benar ya. Kemudian yang ketiga, 3/8 dari sudut putaran penuh. Kita cek di sini. 3/8 dikalikan 360 derajat. 360 dibagi 8 hasilnya 45. 3 dikalikan 45 derajat hasilnya 135 derajat. Ternyata benar juga ya. Kemudian yang terakhir poin keempat. 2/9 dari sudut putaran penuh. Berarti dikalikan dengan 360 derajat. 360 dibagi 9, 40. 2 dikalikan 40 hasilnya adalah 80 derajat. Ternyata poin keempat salah. Berarti jawabannya A. Hanya 1, 2, dan 3 saja. Nomor 33. Sudut yang besarnya 150 derajat sama dengan, kalau ingin dijadikan pecahan berarti 150 derajat dibagi dengan satu putaran penuh 360 derajat. 0 bisa kita coret. 15 dengan 36 sama-sama dibagi 3. Berarti yang atas 5, yang bawah 12. Jadi jawaban yang benar adalah poin B. 5/12 sudut putaran penuh. Kemudian nomor 34. Besar sudut 105 derajat sama dengan titik-titik sudut putaran penuh. Caranya sama seperti nomor 33 ya. 105 derajat kita bagi dengan 360 derajat. Kita sederhanakan dengan cara sama-sama dibagi dengan 15, maka yang atas 7, kemudian yang bawah 24. Jadi jawabannya B. Nomor 35. Pernyataan berikut yang tidak benar adalah, berarti kita cari yang salah ya. Poin A kita cek terlebih dahulu. 105/360 derajat. Kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi 15, berarti 7, di sini 24. Ternyata benar ya, berarti poin A benar. Kemudian poin B, 135 derajat. 135 derajat dibagi dengan 360 derajat, sama-sama dibagi 45, berarti di sini 3, di sini 8. Ternyata poin B benar juga. Kemudian poin C, 210. 210 derajat dibagi dengan 360 derajat. Nolnya bisa kita coret. 21 dengan 36 sama-sama dibagi 3, berarti di sini 7, di sini 12. Ternyata benar juga. Berarti jawaban yang salah di poin A sampai D ini adalah poin D. Ini yang ditanya ya. 300 derajat. Kita cek apakah tidak menghasilkan 3/4. 300 derajat per 360 derajat. Sama-sama dibagi dengan 60, berarti di sini 5, di sini 6. Nah, ini tidak sama ya, maka poin D yang kita cari. Nomor 36, 7/12 sudut putaran penuh. Ini sebenarnya sama ya, seperti poin C, nilainya 210 derajat. Tapi jika ingin melalui sebuah proses, kita coba kerjakan ya. 7/12 dikalikan 360 derajat.
360 dibagi 12, 30. 7 dikalikan 30 derajat, hasilnya 210 derajat. Jawabannya A. Nomor 37, 2/15 dari sudut putaran penuh. Berarti 2/15 dikalikan dengan 360 derajat. 360 dibagi 15, hasilnya adalah 24. 2 dikalikan 24, hasilnya adalah 48 derajat. Jawabannya C. Nomor 38, banyak sudut siku-siku yang dijalani jarum panjang jam yang bergerak dari pukul 11.20 sampai 13.05 adalah, berarti kita fokus ke jarum yang warna hitam ya, jarum panjangnya saja. Di sini bilangannya ada 12, sedangkan total sudutnya adalah 360 derajat. Artinya 360 dibagi dengan 12 sama dengan 30 derajat. Berarti di sini 30 derajat, di sini 30 derajat, berarti di sini juga 30 derajat. Jadi kalau kita hitung 11.20 sampai 11.35, pergerakan jarum panjang jam ini ternyata membentuk satu sudut siku-siku. Di sini ya sudut siku-sikunya. Itu artinya setiap 15 menit terbentuk satu sudut siku-siku karena sudut siku-siku itu besarnya adalah 90 derajat. Maka kalau kita hitung selisih pukul 13.05 dengan 11.20 itu ternyata adalah 105 menit. Sehingga kita tinggal bagi dengan 15 menit saja, menghasilkan 7 sudut siku-siku. Jawabannya C. Nomor 39. Besar sudut yang dijalani jarum panjang jam yang bergerak dari angka 10 sampai dengan angka 3 adalah, berarti kita hitung ya, di sini 30 derajat. Kemudian di sini 30 derajat. Di sini 30 derajat. Di sini 30 derajat, di sini 30 derajat. Sehingga totalnya ada 150 derajat. Jawabannya B. Nomor 40. Besar sudut yang dijalani jarum panjang jam yang bergerak selama 17 menit adalah, kita cek ya di sini, setiap 5 menit ini ternyata menghasilkan 30 derajat. Itu artinya kalau 1 menit maka menghasilkan 30 dibagi 5 hasilnya 6 derajat. Pertanyaannya adalah 17 menit. Berarti 6 derajat dikalikan dengan 17 hasilnya adalah 102 derajat. Jawabannya D. Baik teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan nomor 21 sampai 40. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Insya Allah kita akan ketemu pada pembahasan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.